Selamat sore, saya atas nama Herman Surfando Arin Nabung. Kali ini saya akan membahas tentang implikasi Corona terhadap kehidupan sosial keagamaan kita, dan juga bagaimana kaitannya dengan atau membahas ini dalam teori yang pernah dibahas oleh Karl Marx, yaitu teori basis struktural. Bahwa pandemi virus corona ini saat ini masih hangat dibicarakan, dan pandemi virus corona ini sudah mengenai semua belahan-belahan dunia, bahkan di Indonesia. Ketika virus corona ini menjadi pandemi, berarti semua warga dunia atau semua manusia dunia mengambil tindakan untuk menghindari virus ini. Jadi, di mana juga pemerintah tidak tinggal diam untuk mengatasi penyebaran terhadap virus corona ini. Lalu, ketika di berbagai negara, bahkan Indonesia, ketika pemerintah mengambil tindakan untuk menangani virus corona ini atau melakukan pencegahan virus corona ini, yang patut dipertanyakan, yang patut diwaspadakan, yaitu bagaimana pemerintah mengambil langkah atau keputusan untuk menangani penyebaran virus corona ini. Jadi kita tahu bahwa di berbagai negara, bahkan di Indonesia, pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan atau berbagai tindakan yang diambil untuk mengatasi virus corona ini. Di berbagai negara seperti Italia, Cina, Korea, itu pemerintah melakukan keputusan atau kebijakan, yaitu ditujukan untuk masyarakatnya untuk melakukan lockdown. Namun di Indonesia mengambil suatu tindakan yang dinamakan social distancing, atau saat ini kita biasa katakan stay home, atau tetap berada di rumah saja. Jadi ketika pemerintah mengambil kebijakan stay home atau social distance, terpaksa beberapa tempat yang biasa dikunjungi atau beberapa tempat penting itu diberhentikan atau ditiadakan untuk sementara waktu usai pencegahan atau untuk melakukan pencegahan terhadap virus corona tersebut. Salah satunya itu seperti ketika kita di Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, atau ketika kita melakukan suatu kegiatan agama di mana kita para umatnya berkumpul dalam masjid, gereja, pura, atau tempat-tempat keagamaan lainnya. Jadi hal itu akan mengundang kerumunan massa, dan itu melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, lalu yang paling parah sekarang, di mana virus corona ini masih masuk dalam tahap-tahap penting keagamaan di Indonesia, yaitu tentang terhadap agama Islam dan agama Kristen dan Katolik, di mana bulan-bulan sekarang ini agama Muslim merayakan Lebaran, dan juga agama Kristen merayakan puasa. Jadi kita semua tahu bahwa kegiatan-kegiatan penting kedua agama saat ini itu sangatlah beda sekali dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya atau yang seharusnya dilakukan oleh kedua agama tersebut. Yang dimana begitu pentingnya untuk kedua agama, yaitu kegiatan Paskah, yaitu untuk mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus sampai pada kebangkitannya, dan juga
untuk agama Muslim yaitu Lebaran, di mana itu bagaimana tentang Al-Quran pertama yang diberikan Nabi Muhammad kepada umat Islam. Jadi menurut saya itu adalah salah satu bagian implikasi dari corona ini terhadap kegiatan sosial keagamaan kita pada hari ini, pada saat ini. Ketika kita mengetahui implikasi yang terjadi yang terhadap kegiatan keagamaan kita ini, ternyata ada sebagian manusia atau menciptakan atau mengeluarkan ide bagaimana perayaan-perayaan ini tetap dijalankan. Jadi seperti beberapa hari lalu yang dimuat dalam BBC News Indonesia itu, di mana di situ dikatakan virus corona dan ibadah perayaan Paskah sampai persiapan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Jadi di situ dinyatakan bahwa umat beragama Kristen Islam itu mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut, Ramadan dan Paskah, menggunakan aplikasi yang dinamakan aplikasi Zoom. Jadi kegiatan-kegiatan agama mereka tidak seperti yang kita katakan bahwa itu diberhentikan, tetapi ini masih dijalankan, tapi tanpa melakukan aktivitas fisik secara langsung. Saat ini mereka menggunakan aplikasi untuk tetap melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ini. Lalu bagaimana hubungannya terhadap teori yang dikemukakan Marx atau salah satu dasar pemikiran Marx, yaitu basis suprastruktur. Jadi kita tahu bahwa basis suprastruktur ini salah satu dari kelima dasar pemikiran Karl Marx. Jadi pengertian dari basis suprastruktur yang saya ambil yang saya kutip di Kompasania itu, di mana basis suprastruktur merupakan pemikiran yang struktural hierarkis, yang dimana basis itu berkaitan dengan ekonomi, dan sedangkan suprastruktur itu berkaitan dengan lembaga-lembaga seperti politik, budaya, hukum, sosial, dan lainnya. Yang saya paham sekarang ini tentang basis suprastruktur, yang dimana suprastruktur ini mengenai ide pada lembaga-lembaga tertentu atau pemikiran-pemikiran dari para ahli di berbagai terhadap beberapa lembaga tersebut. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana tentang basis suprastruktur terhadap pandemi corona ini dengan kegiatan sosial keagamaan kita saat ini. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kedua agama tersebut tidak tinggal diam, dan juga saat ini kita menghadapi masa-masa atau ingin menjalankan perayaan penting kedua agama, yaitu Muslim dan Kristen, tentang Ramadan dan juga Paskah. Nah, ketika kita melakukan social distancing, jelas bahwa kita tidak diperkenankan untuk berkumpul atau melakukan kontak fisik dengan orang lain, atau berkumpul dan menimbulkan atau membentuk massa. Nah, sebelumnya pada perayaan-perayaan seperti ini itu menimbulkan kerumunan massa yang sangat banyak. Jadi tentu saat ini di tengah pandemi wabah corona ini, hal-hal seperti itu ditiadakan. Lalu bagaimana hubungannya dengan suprastruktur? Jadi ketika kegiatan atau kegiatan fisik
atau penurunan secara kontak fisik terhadap umat beragama tidak atau diberhentikan secara sementara. Tapi ada berbagai umat beragama yang mengeluarkan ide yang dimana mereka tetap melakukan perayaan-perayaan tersebut, tapi dengan cara melakukan melalui aplikasi, yaitu aplikasi Zoom. Menggunakan aplikasi Zoom tersebut untuk supaya kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut yang dianggap penting oleh kedua agama tetap dijalankan dan tidak diberhentikan. Lalu bagaimana hubungannya dengan basis? Hubungannya dengan basis menurut saya, kalau dari pengertian basis yaitu tentang ekonomi, yang dimana ketika suprastruktur tadi menggunakan, yaitu bagaimana umat beragama tersebut menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kalau dikaitkan dengan basis, berarti itu berkaitan dengan ekonomi. Nah, jadi ini tentu berkaitan dengan paket data yang dikeluarkan oleh umat beragama dalam melakukan kegiatan aktivitas secara online. Nah, ternyata saat ini juga untuk umat beragama yang tidak berpartisipasi langsung atau yang bukan jemaat atau anggota agamanya, itu jelas hanya bisa melakukan streaming yang sudah disediakan oleh pihak agama. Nah, dalam melakukan streaming ini tentu sangatlah membutuhkan paket data. Menurut saya ini bagian dari basis, yaitu tentang paket data. Dan juga tadi suprastruktur itu terkait dengan ide yang dikeluarkan atau yang diluncurkan oleh kedua agama supaya kegiatan-kegiatan keagamaan Ramadan dan Paskah ini tidak diberhentikan secara total, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom. Sekian dari saya, terima kasih.